Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tidak ada itunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji Allah, diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Ahmad Yani yang kita cintai ini. Dan kita lanjutkan sekarang kajian kitab Fabihudahu Muqtadi, Sirah Para Nabi. Dan terakhir, berdasarkan pembatas yang ada di buku saya ini, terakhir kita jelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam sampai selesai. Yang mana Nabi Sulaiman kita jelaskan sampai berseri-seri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sirah seorang nabi yang mulia, rasul yang mulia, yaitu Sayyiduna Yunus alaihissalam. Kita akan membahas Nabi Yunus alaihissalam. Bismillah. Siapa Nabi Yunus alaihissalam? Kita baca. Huwa Yunus bin Matta, kama jaa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebutkan kisah Nabi Yunus dan beliau menamai Nabi Yunus dengan Yunus bin Matta. Ya, jadi beliau dinasabkan kepada nama Matta. Sebagian ulama berpendapat Matta ini nama ibundanya beliau. Ya. Wa qala ba'dhum inna Matta ismu ummihi. Sebagian ahli tarikh menjelaskan bahwa Matta ini nama ibunya Nabi Yunus. Wa aktsaru ahli ilmi, tapi pendapat yang lebih banyak, kebanyakan ahli ilmu mengatakan ala anna Matta ismu abih, bahwasanya Matta ini nama ayah. Dan inilah yang benar, ya, bahwa Yunus bin Matta, Matta ini adalah nama ayah, karena nasab kita tahu ikut bapak. Wa huwa Yunus bin Matta nisbah ila abihi la nisbah ila ummihi. Sehingga pendapat yang kuat, Yunus bin Matta, Matta ini adalah nama ayahanda beliau, bukan nama ibunda. Nasabu Yunus alaihissalam, nasab Nabi Yunus. Yunus alaihi salatu wassalam min nasali Ya'qub. Nabi Yunus ini termasuk keturunan Nabi Ya'qub, berarti Bani Israel. Karena Ya'qub itu kan nama lain dari Israel. Nah, Nabi Yunus ini nasabnya ke Nabi Ya'qub, ya berarti ke Nabi Ishaq, ke Nabi Ibrahim. Makanya masih ingat gak antum? Dulu saya ceritakan di tempat ini, Rasulullah ketika pulang dari Taif, masih ingat? Dilempari apa? Batu. Ya, dilempari batu, Rasulullah berdarah-darah.
Waktu perjalanan pulang dari Taif menuju Makkah, Rasulullah mampir di kebun apa? Bukan kebun kurma, kebun anggur. Ceritanya panjang, ini singkatnya. Kebun anggur ini milik salah seorang Quraisy. Kebetulan penjaga kebun itu, yang merawat kebun itu seorang pelayan, namanya siapa? Namanya siapa? Adas. Namanya siapa? Adas. Lah Adas ini agamanya Kristen. Majikannya agamanya apa? Berhala, pagan. Waktu Rasulullah SAW istirahat di kebun anggur tersebut, ya sesudah berpayah-payah dari negeri apa tadi? Taif, perjalanan menuju Makkah, tapi belum sampai Makkah. Kalau di Makkah kan nggak ada anggur. Di Makkah nggak ada apa? Nggak ada anggur. Ini masih di luar Makkah ini. Maka Rasulullah sama Zaid bin Harisa ditemani satu orang ngasuh bahasa Jawanya, istirahat. Maka orang Quraisy ini melihat Rasulullah nggak tega. Muncul perasaan iba karena sesama Quraisy, bukan karena dia Islam. Paham ya? Akhirnya orang Quraisy ini ngomong ke pelayannya tadi, namanya siapa tadi? Adas. Wahai Adas, berikan sebagian anggur ini kepada dia. Dikasihkan ya. Waktu Rasulullah SAW dikasih anggur itu, Rasulullah mengambil dan mengucap Bismillah. Maka Adas ini kaget. Loh, kok ngomong Bismillah? Tidak pernah kami mendengar penduduk negeri ini mengucapkan kalimat ini. Yaitu apa tadi? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kaget Adas ini. Kemudian Adas pengen tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Engkau telah mengatakan sesuatu yang gak pernah aku dengar dari penduduk sini. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada Adas ini, Man anta? Ana Adas. Saya ini dari Adas, dari negeri Ninawa. Dari negeri apa? Ninawa. Ketika Adas nyebut tempat, negeri, namanya apa tadi? Ninawa. Langsung Rasulullah mengomentari tempat itu, dan Rasulullah berkata, itu adalah kampungnya saudaraku, kampungnya saudaraku, yaitu Yunus bin Matta. Tambah kaget lagi si Adas ini. Adas agamanya apa tadi? Kristen, Nasrani. Berarti ngerti toh bahwa di antara rasul-rasul Bani Israel namanya siapa? Namanya siapa? Yunus. Maka ketika disebut negeri Ninawa, Ninawa itu sekarang ada di Mosul. Mosul ada di mana? Irak. Negerinya Nabi Yunus dulu itu di Ninawa, Irak sana. Ketika disebut Ninawa, kampungnya saudaraku, yaitu Yunus bin Matta, kaget dan berkata, "Loh, kok kamu tahu tentang Yunus bin Matta?" Maka dijawab sama Nabi, dia adalah saudaraku. Dia Nabi dan aku Nabi. Tambah takjub. Siapa yang takjub ini? Adas ini. Nah, jadi di situ disebutkan saudaraku. Kenapa? Karena Yunus ini keturunannya Yakub, Yakub keturunannya Ishak, Ishak keturunannya Ibrahim. Rasulullah keturunannya Muhammad, Muhammad keturunannya Ibrahim. Maka masih saudara. Yang bedanya ini Bani Ismail, yang sono Bani Israel. Yang sono Bani Israel, yang sini Bani Ismail. Sampai sekarang Bani Israel sama Bani Ismail perang. Padahal ya asli ini pada keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini di situ Rasulullah mengabarkan bahwa Nabi Yunus ini saudaranya dia. Dan Rasulullah menyebutkan Yunus bin Matta. Berarti Matta adalah ayahnya. Ya. Kemudian wa huwa min anbiya Bani Israil. Ya, tadi saya lanjutkan dulu kisahnya Adas tadi. Akhirnya Adas ini mencium Rasulullah SAW. Mencium Rasulullah. Terus orang kafir ini lihat dulu, kok tambah pelayanku ojo-ojo elok Muhammad ini. Ditegur, "Hei, kamu jangan ikut Muhammad. Agamamu lebih baik daripada agamanya siapa? Muhammad." Akhirnya Adas ngomong sama majikannya ini, tidak ada penduduk bumi yang lebih baik dari dia. Karena ya apa Kristen lebih afdol daripada apa? Quraisy. Kristen masih
masih ahli kitab, masih lebih dekat kepada Islam daripada agama pagan milik kafir Quraisy. Khilaf pendapat apakah Adas masuk Islam apa enggak, tapi di Taif sana ada masjid namanya Masjid Adas. Ya, tapi wallahu alam ya, apakah secara sah bahwa Adas masuk Islam, setahu saya pribadi saya nggak tahu riwayat sahih yang mengatakan Adas itu masuk Islam. Tapi riwayat masyhur yang tadi itu. Kembali ke materi. Wa huwa min anbiya Bani Israil. Nabi Yunus ini diantara Nabi Bani Israil. Wakila, sebagian ada yang berpendapat innau min auladi Binyamin bin Yakub akhi Yusuf min ummihi wa abihi. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Yunus ini keturunannya Bunyamin. Bukan Netanyahu, enggak usah Netanyahu. Bunyamin bin siapa? Halo? Binyamin bin Israel toh. Nabi Israel kan punya anak berapa? 12. Ayo, siapa yang bisa nyebut tak kasih hadiah. Sudah sering saya sampaikan di tempat ini bolak-balik putra-putranya Nabi siapa? Yakub. Ada berapa dulu? Ada 12. Siapa yang bisa menyebutkan? Daripada kelamaan gak usah. Lah, di antara 12 itu yang 11 Nabi Yusuf, yang nomor 12 siapa tadi? Bunyamin. Lah Yunus ini sebagian ulama berpendapat nasabnya ke Binyamin. Saudaranya Nabi Yusuf sebapak seemak. Ya, bapaknya namanya Yakub, emaknya namanya siapa? Rahel. Nah, kita lanjut. Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nama Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran 4 marat, 4 kali. Saya ulangi, namanya Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran ada berapa kali? 4 kali. Dan disebutkan 2 kali dinisbatkan ke Hud, ikan. Berarti totalnya disebut berapa? 6. 4 disebut namanya secara teks, 2 disebut ceritanya tapi tidak nama langsung, tapi dinisbatkan ke Hud. Hud itu apa? Ikan, maknanya kan. Wadannuni, ya, dan ingatlah kisah seorang yang dimakan ikan paus, temannya ikan paus. Berarti siapa maksudnya itu? Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran secara teks nama Yunus disebutkan berapa kali? 4 kali. Dan disebutkan tapi nggak teks namanya, dinisbatkan kepada apa tadi? Ikan paus sebanyak 2 kali. Total berapa? 6. Naam. Wadhannuni idh dhahaba mughadiban. Wadhannun, si temannya Nun, maksudnya Nabi Yunus. Nun kan ikan paus. Nah, wala takun ka sahibil hud, dan janganlah engkau seperti temannya ikan paus. Maksudnya siapa itu? Nabi Yunus. 2 kali dinisbatkan kepada ikan tadi itu. Sedangkan yang 4 kali dengan teks namanya. Da'watu Yunus liqaumihi wa ghadabuhu alaihim. Kisah dakwanya Nabi Yunus dan marahnya beliau kepada kaumnya. Yunus alaihissalam ka ghairihi min ikhwanihil anbiya alladzina arsalahumullah yad'una an-nasa ila ibadatillahi wahda. Nabi Yunus itu seperti nabi-nabi yang lain, seperti rasul-rasul yang lain. Allah perintahkan dan mendapatkan titah satu, titah abadi, titah yang tidak pernah berubah. Kita mengajak manusia menyembahnya kepada Allah. Seluruh dakwanya para nabi syariatnya beda-beda. Para nabi dulu itu syariatnya beda-beda, teknis peribadatannya berbeda-beda, tapi ideologi akidahnya satu, mengajak manusia kepada tauhid monoteisme, penyembahan kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa seluruh nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu dakwanya intinya satu? Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya surat Zumar ayat 65, di antaranya loh.
Masih banyak lagi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan wahai Muhammad kepadamu dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu semuanya. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Ini kan tauhid. Perintah tauhid, ninggalkan apa? Syirik. Ini perintah abadi, perintah yang tidak pernah dinasakh. Siapapun rasulnya, siapapun umatnya, apapun kitab sucinya, perintah abadi, ngejak manusia bertauhid, meninggalkan apa? Syirik. Begitu juga Nabi Yunus mengajak manusia nyembah Allah, bertauhid gitu. Tapi pada waktu itu kaumnya banyak yang melakukan kesyirikan. Apalagi tadi itu kan diterangkan di Mosul. Mosul berarti mana tadi? Irak. Ya, dulu ada kebudayaan lama di Irak itu namanya Mesopotamia. Betul tak? Halo? Babylon. Ya. Tapi nggak tahu apakah Nabi Yunus itu semasa dengan Babylon apa enggak. Kemudian di khotal iman wa dzakara ahlul ilmi anna Yunus ursila ila qaryatin fil Mosul yuqal laha Ninawa fil Iraq. Seperti yang saya katakan tadi, Nabi Yunus ini diutus kepada negeri yang negeri itu sekarang ada di Mosul, Irak, di kampung namanya Ninawa. Ya, wastamarra fi da'watihi masyaallah lahu, dan terus dakwanya berlanjut sampai Allah kehendaki. Tapi karena Nabi Yunus ini melihat kaumnya ini tidak mau nurut, tidak mau menyambut ajakannya Nabi Yunus, maka Nabi Yunus keluar sambil marah, meninggalkan kampung apa tadi namanya? Ninawa. Wadhalika lamma ista'sa alaihi qaumuhu wamtana'u an mutaba'atihi fa kharaja min baini adhurihim. Karena diajak enggak mau, diajak tauhid enggak mau, keluarlah Nabi Yunus dari mereka. Wa tawa'adahum bi adabin yanzilu alaihim. Kemudian Nabi Yunus ngasih ancaman, kalau kalian tetap enggak mau menerima dakwah tauhid, tetap melakukan kesyirikan, akan datang kepada kalian adab yang pedih, adab yang sangat dahsyat. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kan sudah saya ceritakan di kemarin-kemarin. Termasuk kaumnya Nabi Lut, masih ingat? Mereka melakukan homoseksual, didakwai. Akhirnya malam-malam Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke Nabi Lut, wahai Lut, keluarlah dari negerimu, karena sebentar lagi akan turun apa? Azab. Lah Nabi Yunus itu ya sudah ngasih alarm lampu merah kepada kaumnya, sebentar lagi akan turun azab kalau kalian gak tobat. Tetapi Nabi Yunus keluar dari kaumnya sebelum datang izin dari Allah. Ini masalahnya. Nabi Yunus sudah paham bahwa sebentar lagi akan turun apa? Azab. Cuman masalahnya Nabi Yunus belum dapat izin untuk keluar, tapi Nabi Yunus sudah apa? Keluar duluan. Masih ingat nggak antum kisahnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah? Para sahabat hijrah semua, Umar berangkat, Utsman berangkat, semua berangkat. Rasulullah datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan berangkat dulu. Ada apa ya Rasulullah? Aku belum dapat izin dari Allah. Masih ingat ya? Masih ingat kan kisah itu? Hah? Begitu juga dengan Nabi Lut. Nabi Lut nunggu perintah dari Allah. Ketika disuruh keluar baru keluar. Lah, masalahnya Nabi siapa tadi? Yunus alaihissalam. Jadi jangan menganggap Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tidak mendakwai, enggak. Karena sebagian orang berpendapat Nabi Yunus itu kepegelen karena apa namanya? Dakwai kaumnya enggak dapat sambutan baik, putus asa keluar. Enggak. Nabi enggak mungkin melakukan itu. Tapi yang dilakukan Nabi Yunus itu bukan kayak gitu kesalahannya, bukan kayak gitu. Karena sebagian orang memahami Nabi Yunus ini putus asa, menyampaikan dakwah nggak diterima-terima, putus asa keluar dari kampungnya. Enggak, bukan begitu. Tapi yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar Nabi Yunus sudah berupaya totalitas, dan Nabi Yunus sudah dikasih tahu sama Allah akan turun apa? Tolong dijawab, turun apa? Azab. Bas, cuma satu aja bisa dikatakan kekurangannya beliau, bukan meninggalkan kaumnya putus asa, enggak, tapi beliau keluar sebelum turun apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beda loh. Keluar
sebelum dapat izin dengan putus asa dalam apa? Berdakwah. Karena Nabi Yunus sudah tahu bahwa kaumnya akan didatangkan apa? Adab. Oke. Perhatikan. Nabi Yunus keluar. Ketika Nabi Yunus keluar, datang tuh mendung, tanda-tanda azab itu akan turun. Datang. Tapi kaumnya Nabi Yunus langsung tobat semua. Tapi ya Nabi Yunus sudah terlanjur apa? Halo? Sudah terlanjur keluar. Setelah melihat tanda-tanda azab akan turun, maka kaumnya Nabi Yunus langsung tobat semua. Ya, ketika mereka tobat, posisi Nabi Yunus sudah nggak ada di Ninawa lagi, gitu. Nggak ada di apa? Nggak ada di negeri apa tadi? Mosul lagi. Ya, mana dalilnya Ustaz? Surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Kalaulah bukan karena negeri yang beriman dan imannya bermanfaatnya, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasafna anhum adzab. Kami sibak bencana itu, artinya nggak jadi gitu. Ya, Allah selamatkan mereka karena hampir Allah turunkan azab, mereka beriman. Maka Allah nggak jadi menghantam kaumnya Nabi Yunus. Cuman masalahnya Nabi Yunus sudah terlanjur apa tadi? Meninggalkan kaumnya. Berapa jumlahnya kaumnya Nabi Yunus? Kaumnya Nabi Yunus jumlahnya mi'atu alaf, 100.000. Mana dalilnya? Surat As-Saffat ayat 147. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Kami utus Nabi Yunus kepada 100.000 kaum, 100.000 orang. Au yazidun, atau bertambah, atau lebih, itu maksudnya. Ya. Nah, yazidun ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan isrina alaf, 120.000. Ada yang mengatakan salasin, 130.000. Ada yang mengatakan 140.000. Tapi disebutkan di Al-Quran 100.000 dan lebih. Nah, lebihnya berapa? Wallahu a'lam. Nah, bagaimana kisahnya Nabi Yunus kok dimakan ikan paus atau ikan yang bisa nyaplok manusia? Ya ikan sopo, ikan apa? Ikan paus. Makanya kebanyakan orang ngarani ikan paus. Soalnya sing iso nyaplok sampai wetenge. Ya ikan apa? Ikan paus. Nah ikan hiu ya diuprak-aprik karo mulute ya. Embo lali ikan apa ya? Tapi masyhurnya ikan apa? Paus. Nah, waqtalafa ahlul ilmi fi Yunus hal iltaqamahul hut qabla an yursilahu ila qaumihi am arsalahu qabla dzalika. Para ulama berselisih pendapat apakah Nabi Yunus dicaplok ikan paus sesudah diutus kepada kaumnya atau sebelum diutus. Tapi mari kita simak menurut Al-Quran, surat As-Saffat ayat 139 sampai As-Saffat 148. Itu kisah perjalanannya Nabi Yunus ketika keluar dari kampungnya tadi. Wa inna Yunus salaminal mursalin. Nabi Yunus termasuk rasul. Jadi Yunus tidak hanya nabi, tapi juga apa? Rasul. Apa perbedaannya nabi sama rasul? Ada yang tahu? Apa perbedaannya nabi sama rasul? Angkat tangan. Silakan Pak. Nabi, kalau Rasul dapat wahyu dan disampaikan ke umatnya. Kalau Nabi dapat wahyu terus apa gak dosa oleh ilmu kok gak disampaikan. Itu muskil itu. Perbedaan yang aneh. Wong ulama saja dihukum oleh Allah ketika tidak menyampaikan apa? Ilmu. Nah ini Nabi dapat wahyu kok gak disampaikan. Itu perbedaan yang muskil. Tahu muskil? Yang
yang yang aneh, yang ada sesuatu yang perlu ditinjau ulangi. Tapi terkenalnya kayak gitu, Pak. Tetapi perbedaan yang jenengan sampaikan tadi dikritik banyak para ulama. Kok iso Nabi oleh wahyu kok gak disampaikan? No. Wong ada ayat loh yang dan ada ancaman orang yang dapat ilmu tapi nggak mau menyampaikan apa ilmunya, apalagi di Nabi. Tapi oke lah, itu memang ada ulama yang membedakan seperti itu. Tapi pembedaan seperti itu dapat kritik banyak. Yang lain, silakan. Rasul memberikan syariat baru, tapi kalau Nabi itu hanya menunjukkan sebelumnya. Nabi dapat, Rasul dapat syariat baru, sedangkan Nabi itu hanya melanjutkan syariat-syariat sebelumnya dari Rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi itu kelanjutan dari Rasul gitu ya, meneruskan syariatnya Rasul terdahulu. Nah, terus gimana dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yesus satu masa itu? Kan Rasul semua itu. Gimana syariatnya? Tumpang tindih apa gimana? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yesus, Isa alaihissalam. Nabi Zakaria nama Kristennya ya Zakaria. Kalau Nabi Yahya nama versi Kristennya John. Waduh, Yahya jadi apa? Nabi Yahya itu versi Islam, Pak. Kalau versi Eropa tergantung. Versi umumnya John, versi Spanyol Juan, versi Rusia Ivan, Giovanni. Itu juga satu akar kata dari nggak bakasi ukadon ya. Nabi Isa Rasul, Nabi Zakaria Rasul, Nabi Yahya Rasul. Kalau tadi itu syariatnya itu membawa syariat terus masuk wong telu iki syariatnya beda-beda. Nabi Harun sama Nabi Musa, Rasul. Apakah punya syariat? Apa maksud saya? Makanya sering saya sampaikan bahwa pembedaan Nabi dan Rasul itu tidak ada yang lepas dari kritik. Antum mendatangkan perbedaan manapun mesti bisa dikritik. Tetapi wallahu a'lam, yang minimal sedikit kritikannya, paham saya ya? Yaitu pembedaan yang seperti ini, yang mau akan saya sampaikan ini. Di antara yang jenengan sampaikan tadi, Rasul itu dapat titah syariat baru dan diutus ke kaum yang menentang. Sedangkan Nabi ini diutus tidak membawa syariat baru seperti kata beliau tadi, dan diutus untuk melanjutkan estafet Rasul sebelumnya. Halo, bisa dipahami enggak? Jadi zaman dulu Pak, Rasul diutus, setelah Rasulnya wafat, agamanya kan semakin redup, betul toh? Ketika semakin redup, Allah utus apa? Nabi, tujuannya untuk mengembalikan syariatnya Rasul yang sudah wafat itu. Makanya Nabi Musa wafat, Nabi Musa ini Rasul. Ketika Nabi Musa wafat, sudah berabad-abad atau selang berapa waktu, Allah utus Nabi. Nabi siapa? Yusha bin Nun, betul tak? Yusha bin Nun, ya ikut Taurat, ikut syariatnya Nabi siapa? Musa. Lah begitu. Nah, insya Allah itu diantara perbandingan yang minim kritikan seperti yang jenengan sampaikan tadi. Tapi ada tambahan bahwa Rasul itu dikirim ke kaum yang apa? Menentang. Nah, kalau dilihat dari indikasi-indikasi yang ada, tadi kan kaumnya diajak nggak mau menentang, betul tak? Berarti itu indikasi kuat bahwa Nabi siapa? Yunus itu seorang Rasul, tidak hanya Nabi. Oke, makanya dikatakan dalam Al-Quran surat Yunus, surat apa tadi? As-Saffat ayat 139, Nabi Yunus tidak hanya Nabi tapi Rasul. Wa inna Yunus laminal mursalin, Rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika beliau lari ke kapal yang syarat muatan. Fulk itu kapal, mashhun itu yang penuh sesak. Ini ajibnya,
Di sini Allah pakai lafaz abaqa. Coba sama lihat yang bawa Quran. Idz abaqa, betul ya? Atau kalau sing maca Quran? Kok kalau sing nyambung ini? Coba sama lihat surat As-Saffat ayat 148 ini. 140. Idz abaqa, betul? Betul enggak? Abaqa itu biasanya lafaz yang dipakai dalam abaq itu artinya lari, Pak. Tapi lari dalam bahasa Arab itu banyak. Bisa haroba, artinya lari juga. Kabur, haroba yang pergi. Tapi lafaz yang dipakai adalah apa tadi? Abaqo. Abaqo ini biasanya dipakai seorang budak yang lari dari majikannya. Paham saya? Seorang budak yang lari dari tuannya. Dan itu dalam Islam seorang budak nggak boleh lari dari tuannya, dosa besar. Mana dalilnya? Tadi saya sempat baca bahwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini lafaz abaqa. Ya, bahwa termasuk dosa adalah seorang budak yang lari dari majikannya. Ini kalau budak yang syar'i loh, bukan budak asal-asal perbudakan zaman sekarang, enggak. Ya, perbudakan ada sampai hari kiamat. Versi Islam, tapi budak yang terjadinya sesuai dengan syariat, bukan yang ilegal dan seterusnya. Dan ada aturannya, ya, ada aturannya. Kita nggak bahas itu karena itu dijelaskan mesti panjang. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang budak yang abikun dari majikannya itu, dari tuannya itu adalah kesalahan besar. Berarti di sini isyarat gitu loh, isyarat bahwa yang dilakukan Nabi siapa? Yunus kurang tepat. Makanya lafaz yang dipakai abaqo, seperti seorang budak yang tanpa izin majikannya dia apa? Pergi. Oke. Jadi Nabi Yunus alaihissalam pergi dari kaumnya, terus beliau naik kapal al-mashhun yang penuh sesak. Fasahama fakana minal mudhadin. Sedangkan karena penuh sesak, maka nggak mungkin diangkut semuanya. Kalau dipaksakan, karena sudah ada di laut itu, dan tanda-tanda karam sudah ada, tanda-tanda akan tenggelam semuanya sudah ada, maka orang-orang mengundi, mau tidak mau harus diundi, tidak mungkin ditampung semuanya. Imma itu bahasa Arab artinya apa? Bisa jadi imma dibuang sebagian tapi selamat semuanya, atau semuanya tetap ada di kapal itu tapi akan apa? Tenggelam semuanya. Fasahama fakana minal, maka akhirnya diundi, Pak. Dan dalam tafsir undian ini kena Nabi siapa? Yunus, karena lafadznya minal mudhadin, artinya orang yang kalah undian. Setelah diundi yang muncul namanya Nabi Yunus. Dalam riwayat orang-orang yang ada di kapal tahu Nabi Yunus dan ngerti kedudukannya Nabi Yunus. Gak enak kok sing kena Nabi Yunus. Saya diundi meneh wae, diundi lagi aja. Mosok kok Nabi sing dikon jegur nanggone apa? Laut. Wes saya diundi lagi. Setelah diundi lagi, kena Nabi Yunus lagi, Pak. Orang-orang yang kenal Nabi Yunus gak enak karena beliau itu punya kewibawaan dan punya ketokohan. Wes saya diundi lagi, tapi bolak-balik diundi kena Nabi Yunus. Ya berarti memang wis pancine iku. Ngerti pancine ya? Wis memang apa? Takdiri Allah. Nabi Yunus yang nyemplung, maka Nabi Yunus apa? Dilemparkan ke laut. Nah, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dicemplungkan ke laut, dijeburkan ke laut, langsung Pak disantap, dicaplok sama hut, ikan yang gede. Wa huwa mulim, sedangkan Nabi Yunus dalam keadaan tercela. Caplok, Pak. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena Nabi Yunus termasuk orang yang selalu bertasbih. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, niscaya dia akan ada di perutnya ikan ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Seandainya pada waktu itu Nabi Yunus gak selalu bertasbih, subhanallah, subhanakallah, kalau seandainya gak bertasbih, niscaya Yunus akan ada di perutnya ikan paus sampai hari kiamat.
Mungkin gara-gara ayat ini, youtuber ada yang di YouTube itu, inilah ikan paus yang zaman dulu mencaplok Nabi siapa? Nabi. Karena ada indikasi itu paus gak mati-mati. Ya ini, seandainya dia gak bertasbih, niscaya dia akan ada di perut ikan paus sampai apa? Hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat berarti kan pausnya urip terus. Halo? Makanya ada di YouTube saya ikut, ya ingin tahu tulisannya inilah ikan yang dulu mencaplok Nabi. Ya lo kok YouTuber kok wae nggak konten itu. Ya kita nggak bisa memastikan ini ikan mati gak kita kan ya. Nah, tetapi di sini Allah katakan seandainya pada waktu itu Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya dia akan terus berada di perut ikan paus sampai yauma yub'atsun, sampai hari kiamat. Bayang. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim, maka kami lemparkan siapa? Karena bertasbih itu subhanallah. Nanti ada doa sendiri. Belum sekarang, nanti ada kayak sebentar lagi kayaknya. Doanya Nabi Yunus di perutnya ikan, maka dilemparkan. Atau sekarang langsung aja, doa apa yang dibaca Nabi Yunus itu? Doa yang dibaca Nabi Yunus ada dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Saya ulangi, doa yang dipanjatkan Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dicaplok ikan paus, ya, fanada fil dhulumat, Nabi Yunus berdoa di tengah kegelapan, dhulumat bentuknya jamak, kegelapan. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan kegelapan dalam bentuk jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu 2 lebih. Maka diteliti oleh para ulama kenapa disebutkan, dan ingatlah ketika Nabi Yunus berdoa di kegelapan, banyak kegelapan. Ternyata di situ ada 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan perut ikan paus. Kegelapan yang nomor 2 adalah kegelapan kedalaman samudra, laut. Kegelapan yang nomor 3 malam hari. Lah, coba sampean bayangno jam 12 bengi, wayahe mendung, listrik mati total, cendelone gak ono cendelo, peteng dedeng enggak? Gelap gulita enggak? Gelap gulita. Coba sampean bayangno Nabi Yunus itu dicaplok iwak paus, ada di perut ikan paus. Ikan pausnya ada di mana? Di dasar lautan dan di waktu malam hari. Coba saiki sampean merem kabeh. 1, 2. Coba merem, Pak. Terus ditumpuk-tumpuk kegelapan. Bener-bener itu sangat gelap gulita. Nabi Yunus tahu gak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Maka di saat seperti itu Nabi Yunus berdoa dengan doa yang legendaris. Bahkan Nabi mengatakan siapapun yang kena musibah berdoa dengan doanya Dhinnun, yaitu Nabi Yunus, Allah kabulkan doanya. Saya ulangi ya. Kata Nabi, siapapun yang tertimpa sesuatu berdoa dengan doanya Nabi Yunus, Allah kabulkan doanya. Itu yang hadisnya. Al-Qur'annya surat apa tadi? Al-Anbiya ayat berapa? 87. Disuruh berdoa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan, doanya Nabi Yunus ini terdiri dari tiga poin. Poin pertama, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Artinya orang itu kalau kena musibah wajib mentauhidkan dirinya kepada Allah. Artinya orang kalau kena musibah itu wajib membersihkan ketergantungan dirinya kepada selain Allah. Wong nek kena musibah kudu atine madhep mantep nang Allah tok. Itu pertama. Jadi tauhidnya harus kuat, bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, la ilaha illa anta. Terus nomor 2 apa? Subhanaka. Nah ini yang surat As-Saffat ayat berapa tadi? As-Saffat ayat 143. Nabi Yunus selalu berapa? Bertasbih. Berarti la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Berarti tauhidnya harus kuat,
harus yakin gak ada yang bisa menolong kita dari musibah kecuali Allah. Itu satu. Yang kedua, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Berarti wong nek kena musibah, nomor pertama di tauhidnya kuat, nomor loro harus banyak bertasbih. Subhanallah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Berarti suruh bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalaulah bukan karena Yunus bertasbih, niscaya dia akan ada di perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Berarti wong nek kena musibah dikongkon ngakeh nopo? Tasbih. Itu nomor 2. Nomor 3 ya. Ini kuntu minal dolimin, ya Allah aku termasuk orang yang berbuat dolim. Berarti nek awakmu kena musibah disuruh banyak-banyak beristighfar ngakoni dosa. 3 poin orang kalau ini penting Pak. Dari sejarah ini kita bisa belajar apapun musibahmu lakukan 3 hal. 1, kuatkan tauhidmu. 2, perbanyaklah bertasbih. 3, beristighfar ngakui dosa. Mengakui dosa itu penting banget. Ya, coba tidak bergerak lisannya Nabi Yunus ngomong ini, ya Allah keluarkanlah aku dari ikan ini. Enggak. Tapi Nabi Yunus fokus mentauhidkan diri, memuji Allah. Kenapa beliau bertasbih subhanaka, subhanaka, maha suci engkau ya Allah? Kenapa? Karena yang menimpa ini bukan karena kedoliman Allah. Nabi Yunus berhusnudzon, ini gak salah ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin, tapi ini semua karena salahku ya Allah. Makanya kalau kita kena musibah disuruh 1 bertauhid, nomor 2 bertasbih, 3 mengakui dosa. Di antara cara terbaik untuk menghilangkan musibah adalah mengakui dosa. Karena semua musibah itu karena dosa Pak. Dulu para salaf, kata Hasan al-Basri, perhatikan. Kata Hasan al-Basri, dulu seorang salaf berjalan tiba-tiba kena duri. Maka seorang salaf ini mengambil duri dan berkata, wallahi inni la'alamu annaka bidanbin, la'alamu annaki bidanbin. Wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dhalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku enggak mungkin mendolimi aku. Jadi apapun musibahnya itu karena ulah kita sendiri. Dan ada ayatnya loh itu. Wa ma asabakum bin musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja dosa yang menimpamu itu karena ulah, apapun yang menimpamu musibah itu karena ulah tangan. Jadi orang itu kalau sudah memahami bahwa semua musibah itu karena dosa, maka tidak sibuk mencari kambing hitam. Dia akan sibuk memperbaiki dirinya seperti Nabi Yunus. Jenengan nggih ngoten. Nek bojo sampeyan niku ngomel ae, asline awakmu sing salah. Cuma awakmu durung ngrenung. Nek bojomu ngomeng ae, sudah dibantah, kalah awakmu iku. Lebih baik awakmu fokus salat tengah wengi, njaluk sepuro nang Allah, istighfar sing akeh. Mungkin ada hak-hak yang belum terlaksana. Njaluk ndonga nang Allah, istighfar sing akeh. Engko isu-isu langsung bojomu berubah. Berubah insyaallah. Wis ojo kakek ngomong jelasno, gak paham. Gini mboten. Kok kayak gak setuju nih? Ya, adzan dulu Pak, nanti kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Doa ya. Ya Nabi Yunus berdoa dengan 3 hal tadi.
Kita lanjutkan dikit lagi. Setelah berdoa tadi, dan sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa doanya Nabi Yunus ini penting banget. Karena dicantumkan dalam hadis, dicantumkan juga dalam apa? Dalam Quran. Dalam Quran yaitu surat Al-Anbiya 87-88. Setelah Nabi Yunus berdoa seperti itu, maka Allah katakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan doanya Yunus, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus dari malapetaka. Maka kata Rasulullah, siapapun yang kena musibah, tertimpa sesuatu, doalah dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini monggo dihafal supaya ngaji kita ini bermanfaat. Yang didapat diapalkan, diamalkan. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, akhirnya Allah selamatkan. Fanajjainahu minal gham, kami selamatkan. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan Yunus dari malapetaka. Nah, kemudian setelah itu wa ambatna alaihi syajaratan wa nabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan di daratan yang tandus. Wa huwa saqim, dan Nabi Yunus dalam kondisi sakit. Ada selisih pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus di perutnya ikan paus. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan sampai malam, wallahu alam. Ada yang mengatakan 3 hari, wallahu alam. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Enggak ada teks yang pasti. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus, dan beliau ada di daratan yang tandus, dan beliau dalam kondisi sakit. Ya namanya di dalam lah, nggak tahu ya, mungkin kurang oksigen, kurang makan, beliau lemes lah, gitu, sakit. Terus perhatikan, wa ambasna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian kami tumbuhkan pohon tumbuhan berupa apa? Yang Bapak terjemahan labu kalau nggak salah ya. Betul? Nggih. Labu. Nggak ngerti di sini labu yang jenis apa, wallahu alam bisawab. Tapi kalau ada kata-kata labu, makanan di antara makanan kesukaannya Nabi itu labu. Nabi Muhammad SAW, apakah ini labunya sama? Wallahu alam. Aku nggak mengatakan sama loh ya. Cuma aku mengabarkan bahwa tanaman yang tumbuh itu, yang Allah kasihkan ke Nabi siapa? Yunus, itu labu. Jenisnya apa? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Nah, cuma selain dari itu, kata labu ini juga bahwa di antara makanan kesukaannya Nabi adalah apa? Labu. Labu yang bagaimana, Ustaz? Adapun yang kesukaannya Nabi, jelas labu yang bagaimana. Itu labu yang nek jare wong Lamongan jenenge waloh. Nek jare wong Surabaya apa? Waluh. Ya sembuh lah pokoknya itu. Sing warnane iki lho, Pak. Kuning. Tahu kan? Bisa suruh kabeh enggak usah dijelasno. Nah, itu bagus itu. Kalau ada orang jual, beli itu enak. Dan memang secara medis bagus itu. Wallahu alam, yang dokter mungkin bisa jelaskan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin wa aw yazidun. Akhirnya Allah utus beliau dan Allah kembalikan ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah apa? Sudah apa ya jamaah? Sudah beriman. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan hidup dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pentingnya tauhid, pentingnya tasbih, dan pentingnya apa tadi? Taubat, mengakui apa? Mengakui dosa. Nah, kemudian Nabi Yunus pulang ke kampungnya. Dalam surat As-Saffat 148, fa'amanu, kaumnya beriman semuanya. Famatta'nahum ilahin, Allah kasih kenikmatan. Happy ending nih ceritanya Nabi siapa? Ceritanya Nabi siapa? Yunus nih. Sak Nabi ini sak kaumnya bahagia. Beda dengan kisahnya Nabi siapa? Lut, Nabi Nuh. Kalau beliau nih, beliau balik kaumnya beriman, dan beliau sendiri juga terlepas dari musibah dari ikan apa? Paus. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa sampaikan. Masih ada dikit-dikit tapi saya anggap cukup itu. Besok kita akan membahas Nabi Zakaria dan Nabi Yahya atau Nabi Johannes, ya, versi agama lain. Nah, jadi Nabi Zakaria sama Nabi Yahya ini bapak sama anak. Zakaria, Yahya sama Nabi Isa itu satu lingkungan.
Karena Siti Maryam itu diasuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu suami dari Mbak Yunya Maryam. Ada yang mengatakan Zakaria itu suami dari tantenya Maryam. Paham ya? Ada dua versi, besok saya jelaskan. Kemudian Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Terus Siti Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Sehingga ada dua nabi yang statusnya itu anak bibi. Siapa? Ya, anak saudari ibu. Ya ini antara Nabi Yahya dan Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Yahya yang ganteng. Nabi Isa juga ganteng. Disenangi wanita. Bagaimana kisahnya besok dan sekarang ya? Insyaallah akan kita lanjutkan kisah Nabi Zakaria dan Nabi siapa tadi? Yahya. Setelah itu baru Nabi Isa, setelah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak usah diulangi kan sudah selesai sirah nabawinya ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga istiqomah. Jangan lupa hari Selasa ngaji di Ahmad Yani. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.